KPK menjatuhkan sanksi etik berupa permohonan maaf secara langsung dan terbuka kepada 78 pegawai KPK yang terbukti melakukan pungli di rutan KPK. Sanksi ini pun menuai polemik. Lantaran kasus pungli yang terjadi di lembaga anti rasuah itu justru hanya diberikan sanksi berupa permohonan maaf. Lantas apa alasan KPK hanya memberi sanksi itu hingga bisakah kasus itu dibawa ke ranah pidana dan dijerat Undang-Undang Tipikor? Kita bahas lengkapnya bersama narasumber yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Lewat telepon ada Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dan melalui sambungan Zoom peneliti Pukat UGM Zainur Rahman. Selamat malam Mas Ali, Mas Zainur. Selamat malam Mbak Rizka. Selamat malam, saya ke Mas Ali dulu. Ini kenapa dijatuhkan sanksi etik ini permohonan maaf kepada pelaku pungli, bukan pidana? Bisakah ini dibawa ke ranah pidana? Pertanyaan yang ditunggunya itu, Mas Ali. Karena kalau hanya permohonan maaf, sementara ini kasusnya pungli di KPK pula, tentu masyarakat kecewa. Iya, jadi kan begini ya, ini nggak utuh Mbak Rizka, gitu ya. Jadi kan yang KPK lakukan itu kan ada 3 ya. Yang pertama, etik melalui Dewan Pengawas. Yang kedua, disiplin melalui inspektorat. Dan yang ketiga, penegakan hukum melalui kedeputian, penindakan, dan eksekusi. Dan ini 3-tiganya berjalan secara paralel. Nah, yang sudah selesai adalah etiknya, itu ya. Dan etik itu tentu sanksinya adalah sosial, begitu ya. Sanksi sosial nggak bisa kalau etik itu pidana sanksinya misalnya, atau administratif, nggak bisa, itu melampaui kewenangan, gitu ya. Kita kan harus sesuai dengan aturannya. Pertanyaannya, apakah hanya etik permintaan maaf secara langsung dan terbuka itu? Oh tidak, kami pastikan tidak. Yang pertama adalah disiplin. Kami sudah membentuk tim di Kesekjenan KPK. Yang pertama khusus untuk mengeksekusi etiknya dulu, gitu ya. Kan 7 hari kerja ya, itu etik. Kami siapkan itu. Yang kedua, kami siapkan untuk tim penjatuhan disiplin. Perlu diingat Mbak Priska, beberapa bulan yang lalu itu sama sudah dijatuhi etik, baru kemudian disiplin dan dipecat 2 orang. Ya, 2 orang pegawai. Walaupun sudah ASN dipecat. Artinya pemecatan ASN mudah gitu. Kalau kemudian memang bukti-bukti dan prosedur-prosedurnya sudah dilalui kan begitu ya. Nah, kemudian yang ini, ya tentu disiplinnya nih, disiplinnya ada di inspektorat sedang berproses. Pertanyaan berikutnya, pungli kan korupsi? Ya, pungli adalah korupsi, betul. Makanya kemudian KPK bukan hanya melakukan penyelidikan, Mbak Priska, tapi saat ini sudah pada tahap penyidikan. Nah, tahap penyidikan di KPK itu kami pastikan sudah ada tersangkanya. Ya, cuman kami belum umumkan secara resmi. Kenapa? Karena sedang berproses gitu ya. Sudah ada tersangka yang sudah kami tetapkan dari oknum-oknum ini. Karena sekali lagi kami sepakat pungli itu korupsi. Ya, dari awal kami juga lakukan penindakan dan sekarang pada proses penyidikan oleh KPK sendiri. Harapannya supaya apa? Tuntas. Karena poin utamanya itu bukan pada etiknya, bukan pada disiplinnya, bukan pada penindakan akhirnya dibawa ke tipikor. Ya, itu penting. Tapi justru lebih penting adalah perbaikan sistem tata kelolanya. Karena kalau ada kecurangan semacam ini, kami pastikan ada kelemahan tata kelola. Makanya kami perbaiki tata kelola rutan cabang KPK, yaitu rutan dari Jakarta Timur, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi ini secara paralel ditegaskan bahwa itu sedang dilakukan etik, disiplin, dan juga pidananya, begitu ya, Mas Ali? Betul, tepat Mbak Priska. Jadi jangan cuma bicara etik kenapa permintaan maaf doang gitu ya, tapi seluruhnya gitu. Justru itu merupakan tindakan tegas bagi kami sebagai komitmen bahwa tidak ada toleransi bagi oknum yang melakukan apapun, baik etik, disiplin maupun pidana. Penjelasan ini yang ditunggu. Artinya Mas Zainur, kalau paralel sekarang yang sudah dilakukan oleh KPK, apa yang perlu masyarakat awasi agar semua ini berjalan sesuai tracknya? Ya, sebenarnya etik itu boleh saja memberhentikan seorang pegawai atau pimpinan. Misalnya kalau kita lihat di Mahkamah Konstitusi, itu MK bisa memberhentikan hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Tetapi kenapa di KPK tidak bisa? Itu karena efek dari revisi Undang-Undang KPK dalam Undang-Undang 19 2019 yang tidak memberi kewenangan yang cukup kepada Dewas. Pimpinan KPK itu sanksi terberatnya adalah permintaan agar mengundurkan diri. Bagi pegawai sanksi terberatnya adalah permintaan maaf. Itu menurut saya sih sangat menghina akal sehat masyarakat ya. Dan ini bikin marah publik begitu. Kita paham betul memang ada 3
proses yang bisa dilakukan. Ada etik, ada disiplin, ada pidana. Tetapi proses etik itu juga sangat bisa untuk sampai kepada pemberhentian dengan tidak hormat. Harusnya seperti itu. Sayangnya sekali lagi ini di KPK tidak bisa dilakukan karena memang pembentuk undang-undang itu sengaja untuk tidak mempersenjatai Dewas dengan kewenangan yang cukup. Nah, oke, itu sudah terjadi. Maka ke depan apa yang harus dilakukan? Hmm. Ya, yang pertama tentu harus percepatan khususnya untuk Sekjen KPK gitu ya. Karena ini kan sudah terlanjur membuat merah publik begitu. Ya. Kenapa proses etiknya lebih dulu selesai daripada proses-proses yang lain, atau setidak-tidaknya harus dalam waktu yang berdekatan, Berbeda. jangan terlalu jauh dari sisi disiplin. Nah, Mbak Friska, saya pikir untuk disiplin itu kan di dalam PP 94 2021 sangat jelas gitu ya. Pejabat pembina kepegawaian bisa segera membentuk tim, itu kata Mas Ali tadi sudah dibentuk, segera proses karena proses di Dewas sudah selesai. Saya pikir alat bukti yang ada di Dewas juga dapat digunakan untuk proses di kesekjenan gitu ya. Sehingga publik hanya meminta agar perbuatan yang sangat jahat dilakukan oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ini bisa segera diberi hukuman yang setimpal berupa pemberhentian gitu ya. Nah, pemberhentian sayangnya pun kalau di dalam PP 94 itu pun masih dengan hormat gitu. Nah, yang kedua adalah dari sisi pidana, Mbak Friska. Sisi pidana ini kan sesuai dengan kewenangan KPK itu hanya bisa dilakukan terhadap penyelenggara negara atau yang korupsinya di atas 1 miliar. Nah, kita ingin dengar dari Mas Ali apakah dua ketentuan tersebut dapat terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka yang berwenang sesungguhnya adalah antara kepolisian atau kejaksaan. Nah, saya pikir demi objektivitas, seharusnya justru kasus ini lebih baik ditangani oleh aparat penegak hukum lain. Kalau KPK sudah mulai melakukan pemberkasan gitu ya, KPK bisa melimpahkan kepada penegak hukum lain agar kemudian penegak hukum lain juga berkontribusi untuk men-trigger KPK agar KPK bersih dari korupsi dari internalnya, mulai dari pimpinan seperti yang sekarang dialamatkan kepada Firly Bahuri diproses oleh Polri sampai kepada level pegawai. Ya, jadi kita berharap harus ada check and balances juga dari aparat penegak hukum lain, Mbak Friska. Oke, gimana dengan masukan Mas Zainur tadi, Mas Ali, agar kasus ini ditangani oleh kepolisian misalnya? Ya, yang pertama begini, ini Mas Zainur kurang membaca secara utuh ya, apa yang menjadi aturan di internal Dewas gitu ya. Harus dibedakan ya antara etik pimpinan, etik pegawai itu dibedakan loh. Itu ada sanksi-sanksi tersendiri gitu ya. Tadi kan sekarang ini kan yang sedang diproseskan untuk pegawai ya, gitu ya. Jadi sanksi terberat nanti permintaan maaf secara langsung dan terbuka gitu ya, secara sosial dan segera dieksekusi oleh kejaksaan gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara mengenai kewenangan KPK, ini persoalan yang sebenarnya nanti ranahnya sebenarnya diuji pada proses pra-peradilan dan sebagainya begitu ya. Tetapi kami mempunyai argumen gitu ya bahwa kenapa kemudian KPK bisa menangani perkara ini sesuai dengan pasal 11. Satu yang berbicara bahwa ini bukan berbicara mengenai kerugian keuangan negara. Jadi kita nggak berbicara 1 miliar lebih ya gitu ya, karena memang ini bukan kerugian keuangan negara. Ini kan suap, pungli dan lain tidak ada dalam rutan negara ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kewenangan KPK adalah penegak hukum, maka kemudian rutan, lapas adalah bagian dari satu sistem criminal justice system gitu ya, dalam hukum pidana gitu. Dari hulu sampai hilirnya itu bagian dari satu sistem penegakan hukum. Sehingga kami mempunyai argumentasi bahwa petugas rutan, petugas lapas begitu. Karena ini kan terdiri dari beberapa ASN dari Kumham dan bahkan dugaannya kan kemudian melibatkan kepala rutan begitu ya. Sehingga kami berpendapat bagian dari penegak hukum. Nah, penegak hukum tentu menjadi kewenangan KPK untuk bisa melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Nah, ini saya kira ini sih perdebatan yang nanti bisa diuji begitu ya. Tetapi tentu KPK ketika melakukan proses penyidikan yang berjalan ini, kami memiliki argumentasi yang kuat, didukung dengan bukti-bukti, alat bukti dan bahkan kemudian ahli-ahli hukum pidana begitu ya. Itu Mbak Priska. Sekali lagi apa yang kemudian kami lakukan adalah ini justru bagian dari bersih-bersih di internal KPK untuk ke depan mengevaluasi sistem pengelolaan tata kelola rutan itu menjadi poin penting karena KPK memiliki kajian Mbak Priska bahwa memang rawan korupsi, makanya ini kan terjadi sebenarnya bahkan
Bukan hanya 2018 ini kan yang terstruktur gitu ya. 2016 itu sudah terjadi gitu. Ya. 2018 sampai 2003 yang terstruktur dan bisa kami buktikan Ya, gitu. dan bersih-bersih ini diawasi publik agar nanti maksimal pidananya agar memberikan efek jera. Itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Dan Ya, prosesnya tadi betul, ditegaskan sepakat oleh itu. Mas Ali juga berlangsung paralel, etik, juga disiplin, dan juga pidananya. Terima kasih Mas Ali Fikri, Kabak Pemberitaan KPK, dan juga Mas Zainur Rahman, peneliti Pukat UGM. Selamat malam. Selamat malam Mbak Rizka. Berikutnya saudara, kami